datang padamu, menyembah Engkau, memuji kebesaran-Mu, mengagungkan Engkau Allah yang kudus. Kasih-Mu tiada tara, sungguh indah dan mulia.
dimanapun engkau berada saat ini, tetap nikmati persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita di mana kita bersekutu. Dia hadir mengelurkan tangannya untuk memberkati kita dan menolong kita. Dan mari kita terus fokus untuk menyembah Dia dengan segenap kerendahan hati kita. Dengan lembut katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau
menyembah Engkau, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit pada hari yang ketiga, yang sekarang ada bersama dengan kami di tempat ini. Amen. Karena 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir dan Engkau akan mencurahkan berkat-berkat kebangkitan-Mu buat setiap kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun Tuhan seluruh umat-Mu yang menyaksikan dan ikut bersama-sama beribadah dengan kami. Engkau memberkati kami dengan kuasa kebangkitan-Mu yang tidak terbatas. Manusia boleh terbatas, cita-cita kami boleh terbatas, kemampuan kami bisa terbatas, tetapi kami melayani dan menyembah Engkau, Allah yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun. Karena bagi Engkau semua itu mungkin bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, urapi hamba-Mu. Tanpa pengurapan-Mu Tuhan, hamba-Mu ini tidak akan pernah ada artinya. Karena itu biar hanya pikiran, hati Kristus dan perkataan Kristus saja yang boleh hamba-Mu sampaikan, sehingga boleh menjadi berkat. Dan juga Tuhan, ketika hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman, maka hidup kami akan menjadi berkat juga bagi orang lain, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, semua yang percaya katakan, suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, saudaraku sekalian saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Mana suaranya saudaraku yang di tempat ini? Selamat pagi. Pagi juga ya saudaraku. Hari ini saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita merayakan Paskah ya. Yesus sudah bangkit. Saya mengucapkan selamat Paskah. Coba Anda ucapkan bersama dengan saudara di sebelah kanan kiri muka belakang saudara. Yang di rumah juga begitu ya. Yang sedang beraktivitas mungkin bekerja dan engkau hentikan sebentar untuk beribadah. Coba yang ada di dekatmu katakan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Nah saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saudaraku sekalian saya akan menyampaikan satu judul firman Tuhan, yaitu selalu ada jalan. Katakan bersama 2-3, selalu ada jalan. Baik saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, atau buka handphone kudus saudara ya, kalau nggak bawa Alkitab ya. Nah saudaraku sekalian, buka di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Di rumah nanti saudaraku Anda bisa membacanya utuh satu perikop ini. Tetapi saudaraku pada kesempatan ini kita akan membacanya di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Nanti saya membaca ayat yang pertama dan kemudian Buning ya dengan saudara yang ada di sini. Dan saudara yang ada di rumah atau mungkin di pekerjaan saudara, di mana tempat mungkin saat ini kau sedang menghentikan sebentar aktivitasmu untuk beribadah bersama kami ya. Anda baca di ayat 2 dan kemudian ayat 3 saya baca, ayat yang keempatnya kita akan baca sama-sama ya. Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia perikopnya adalah Kebangkitan Yesus. Ayat yang pertama dikatakan demikian, Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? 2, 3. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Katakan bersama, amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa pada Minggu Paskah ada beberapa orang wanita ya, mereka adalah Maria Magdalena, kemudian saudaraku Maria ibu Yakobus serta Salome dan juga beberapa murid Tuhan Yesus yang lain.
mereka membeli rempah-rempah untuk saudaraku pergi ke kubur Yesus, dan kemudian mereka akan meminyaki mayat Yesus seperti adat kebiasaan orang Yahudi. Dan kubur pada zaman itu saudaraku, mayatnya itu tidak dimasukkan di dalam tanah, tetapi saudaraku sekalian, mayat yang mati itu saudaraku jenazahnya dimasukkan ke satu gua. Kemudian gua itu ditutup dengan sebuah batu yang besar, yang berat kira-kira saudaraku diperkirakan itu beratnya sekitar 2 ton ya. Nah saudaraku, sehingga waktu mereka saudaraku melangkah berjalan ke kubur Yesus di Minggu Paskah itu, mereka bertanya satu dengan yang lain. Ayat tadi menjelaskan, mereka mengatakan, saudaraku, mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka tidak seberapa, dan mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu kubur itu bagi kita? Nah saudaraku sekalian, sebelum pertanyaan mereka dijawab, ternyata saudaraku sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menggulingkan batu kubur itu. Sehingga saudaraku sekalian, ketika mereka lihat dari dekat, kubur Yesus itu saudaraku sudah batunya geser, batunya sudah terguling. Ya saudaraku sekalian, lewat peristiwa ini mengajar kepada saya dan saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya bukan saja berarti kuasa iblis dikalahkan. Kebangkitan Yesus dari kematian bukan saja berarti kuasa dosa dikalahkan. Kebangkitan Yesus dari kematian bukan saja berarti kuasa mau dikalahkan. Tetapi kebangkitan Yesus dari kematian juga berarti selalu ada jalan bagi kita. Setiap umat tebusannya yang sudah dibeli dengan darah Yesus, selalu ada jalan. Katakan bersama 2, 3, selalu ada jalan. Mungkin hari-hari ini dalam hidup engkau berkata, kita sudah sekian minggu kita beraktivitas di rumah. Bahkan hari-hari mendekat semakin kesini saudaraku, semakin kita nggak bisa bergerak saudaraku ya. Kita harus ada di rumah. Keluar pun kita harus pakai masker ya. Tadi saya masuk pun juga pakai masker saudara ya. Nah waktu mau melayani Tuhan, baru saya buka itu maskernya. Karena saudaraku sekalian, kita sedang berperang melawan virus yang gak kelihatan ya. Kalau berperang sama orang yang kelihatan sih enak, kita ngerti ada di mana. Ini virus gak kelihatan. Juga mungkin hari-hari ini saudaraku, engkau beraktivitas di luar, engkau juga merasa dampak daripada kita ada di rumah saudaraku. Itu adalah pekerjaan kita menjadi sepi, omset kita mungkin jadi turun saudaraku. Dan mungkin saudaraku di depan kita ini, tangga-tangga di depan sudah ada tagihan-tagihan yang harus diselesaikan. Cicilan rumah lah ya, angsuran motor lah ya, biaya hidup dan sebagainya saudaraku. Nah hari-hari ini kita mungkin melewati masa-masa yang berat. Tapi saudaraku sekalian, tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Kalau kita saudaraku merayakan Paskah hari ini, peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian mengingatkan saya dan saudara, bukan hanya kuasa iblis, kuasa dosa dan kuasa maut Tuhan kalahkan, tetapi juga bagi saya dan saudara umat tebusannya ada jalan keluar. Karena selalu ada jalan bagi setiap kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa saudaraku? Pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Hari ini mungkin engkau sepi. Katakan apa saudaraku? Jangan bilang sepi saudara, bilang apa? Biasa ya. Mungkin hari ini badanmu gak enak saudaraku ya, badanmu lemah. Engkau terbaring mungkin di ranjangmu, di kamar tidurmu, atau mungkin di kamar tidur di ranjang rumah sakit. Tapi katakan biasa. Kenapa saudaraku sekalian? Sebab kita punya Allah yang setia. Karena itu saudaraku, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai, diuji, melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita diuji, pada waktu kita mengalami masalah dalam hidup kita, pergumulan sakit penyakit dalam hidup kita, Tuhan yang sudah
bangkit dari kematiannya, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Coba katakan dengan kiri kananmu lagi, bilang pasti ada jalan. Ya, ayo bilang. Pemusik juga bilang satu dengan yang lain, tunjuk, bilang pasti ada jalan. Ya, saudaraku sekalian kasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar 3 hal dari kebenaran firman Tuhan di peristiwa Paskah ini. Yang pertama, melalui kebangkitan Yesus tidak ada jalan buntu. Katakan bersama, 2, 3. Melalui kebangkitan Kristus tidak ada apa saudaraku? Jalan buntu. Coba kuning bacakan 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4 ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. 1 Korintus 15 ayat 1 3 dan ayat sampai 4. 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, terima kasih. Di ayat ini Rasul Paulus menjelaskan, dikatakan saudaraku, Kristus telah mati dan Dia telah dikuburkan, tetapi Dia telah bangkit pada hari yang keberapa? Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, di sepanjang kehidupan sejarah manusia, tidak pernah kita temukan sampai hari ini ada orang yang hidup, ya, lahir dalam dunia ini, hidup, kemudian mati dan bangkit, tapi kemudian mati lagi dan bangkit sampai hidup selama-lamanya. Gak pernah ada. Yang ada, Alkitab menyatakan ada orang yang lahir dalam dunia ini hidup, kemudian dia mati. Di Alkitab ditulis Lazarus, ya, saudara daripada Maria sama Marta dalam Injil Yohanes pasal 11. Kemudian anak laki-laki seorang perempuan janda di Nain. Kemudian anak perempuan seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus, ya. Kemudian juga ada yang namanya Tabita atau dalam bahasa Yunaninya disebut Dorcas. Dia seorang penjahit wanita di satu kota, namanya kota Yope. Ada juga yang namanya Aetikus, ya, seorang pemuda yang karena keasikan, saudaraku, dengar firman Tuhan sampai lama, tengah malam Paulus menyampaikan firman, dia duduk di dekat jendela dan dia jatuh dari loteng ketinggian tingkat 3 dan dia mati. Tapi oleh kuasa Tuhan, mereka-mereka ini yang saya sebutkan tadi bangkit dari kematiannya, hidup lagi. Tapi saudaraku, mereka ini tidak pernah hidup selama-lamanya. Pada waktunya toh orang-orang ini harus mati. Tetapi saudaraku, yang luar biasa dari pribadi Yesus adalah Dia mati, tetapi pada hari yang ketiga, firman Tuhan tadi mengatakan apa? Dia bangkit. Dan Dia tidak mati selama-lamanya. Kubur Yesus sudah kosong. Kenapa? Sebab Dia telah bangkit dari kematiannya. Dia tidak ada lagi dicari di kubur itu, saudaraku, karena Dia sudah naik ke sorga. Ketika Dia sudah bangkit, Yesus selama 40 hari Dia menampakkan diri kepada para pengikutnya dan juga para murid-muridnya. Kemudian saudaraku, Dia naik ke sorga. Atau dalam bahasa lain, saudara sepupu kita mengatakan Mi'raj, ya. Dia naik ke sorga. Dan saudaraku, Dia ada duduk di sebelah kanan Bapa di sorga sebagai Tuhan, Juru Selamat dan pengantara doa-doa kita. Dan ketika Yesus bangkit, Alkitab menjelaskan tidak ada jalan buntu bagi Dia. Kenapa, saudaraku? Dengan tubuh kebangkitannya, Yesus bisa tiba-tiba, saudaraku, meskipun semua pintu-pintu terkunci, Yesus bisa masuk, tiba-tiba Dia ada di dalam. Ketika murid-murid sedang bersekutu berdoa, Yesus juga bisa tiba-tiba Dia ada di pantai, saudaraku sekalian, di tepi pantai, dan kemudian menyediakan hidangan sarapan pagi
buat murid-muridnya dengan cara yang ajaib. Nah saudaraku sekalian, saya kasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini Tuhan ingatkan satu hal hari ini dalam hidup kita. Melalui peristiwa kebangkitan Yesus tidak ada jalan buntu. Seringkali kalau kita melihat tayangan peristiwa penyaliban Yesus, Yesus disesah, Yesus dicambuk, Yesus ditombak, saudaraku. Bahkan saudaraku, Yesus harus dipaku dan Yesus mati di atas kayu salib. Oh, kita nangis, kita terharu, kita sedih. Saudaraku, memang kadang-kadang saudaraku, kita perlu menghormati juga peristiwa kematian Yesus. Tapi jangan larut hanya berhenti di peristiwa kematian Yesus. Karena 3 hari kemudian dia apa saudaraku? Dia bangkit. Yesus tidak selama-lamanya dia mati tergantung di atas kayu salib. Yesus tidak selama-lamanya ada di kubur. Karena orang yang sudah mati itu artinya sudah habis semuanya. Sudah tidak ada lagi cita-citanya. Sudah tidak ada lagi pengharapannya. Sudah tidak ada lagi yang dia kerjakan. Sudah berakhir semuanya. Tapi Yesus tidak demikian. Seringkali itu tercetak, terpola dalam pikiran kita, dalam alam roh kita. Dan kita berkata, oh Yesus sudah mati, Yesus sudah ada di kuburan. Hanya berhenti di situ. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan 3 hari setelah dia mati, dia bangkit dari kematiannya. Dan saudaraku sekalian, dia ada kemudian naik ke sorga. Dia sebagai Tuhan, dia sebagai juru selamat, dia sebagai pengantara doa kita. Nah hari ini saudaraku, mari belajar. Jangan pikiran kita ini hanya berhenti di kematian Yesus. Tapi mari beralih, katakan beralih, beralih. Yesusku sudah bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Maut tidak bisa mengalahkan dia. Maut kuasa apapun tidak bisa menghentikan dia di alam kematian. Dia naik ke sorga dan sekarang berdoa buat kita semua supaya kita tetap kuat menjalani hari-hari hidup kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini mari kita belajar miliki iman yang semakin kuat. Iman yang berani berkata, Tuhanku adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa, bukan Tuhan yang mati. Saya akan kasih satu ilustrasi mungkin bagi saudara. Mungkin dalam hidupmu Anda ini ada di satu titik, katakan titik A. Kemudian saudaraku, karena sesuatu hal kita ini bisa melorot turun, bisa ke B, C, bahkan bisa sampai ke E. Nah, saya mau tanya sama saudara, kira-kira ketika posisi di A, atas lihat, terus turun sampai posisi E, maumu apa saudaraku? Halo, yang ada di sini maunya apa? Coba yang ada di rumah atau yang ada di mana tempat sedang menyaksikan dan beribadah bersama dengan kami, coba jawab, maunya di mana? Kalau sudah melorot ini sampai ke titik E, maunya di mana saudaraku? Halo, mau ke G? Mau ke mana? Balik ke A. Itu manusiawi. Tapi seringkali Tuhan nggak pakai itu cara kita. Maunya kita dari E naik ke A. Tapi seringkali dalam hidup saudaraku sekalian, Tuhan izinkan itu kita turun di E. Kita sudah doa nih, udah minta nih. Bahkan hari-hari ini banyak orang yang bertanya, Bu, kapan ini suasana seperti ini berakhir? Tambah melorot mungkin sampai ke G, sampai ke J, bahkan mungkin sampai ke Z, 0, 0 saudaraku. Tapi dengar baik-baik, ketika kita punya iman, Tuhanku itu adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa. Bukan hanya mati saja untuk menebus dosaku dan dosamu, tapi dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Ketika kita menjalani proses Tuhan dengan hati yang punya iman, percaya kepada dia, hati yang berserah kepada dia, maka saya percaya mungkin engkau bisa sampai di titik paling bawah, titik paling nadir dalam hidupmu. Tapi oleh perkenanan Tuhan, Tuhan bisa angkat engkau kembali dan dimuliakan kembali di top titik yang kelah. Yang percaya katakan amin.
saudaraku? Karena itu mari belajar berserah sama Tuhan, belajar percaya. Kita seringkali dalam hidup ini hanya nitipkan sama Tuhan ya. Lagi beribadah ya kita masuk, wah semuanya memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kayaknya gak ada beban. Dah masalahku kamu diam dulu di sini ya, aku mau beribadah. Tapi balik lagi saudaraku, pulang ke rumah saudara, diambil lagi masalah, dipikir lagi saudaraku. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Amin saudaraku. Yesaya 55 ayat 8-9. Jalanmu bukan jalanku. Tapi dengar baik-baik. Yang engkau lihat dengan matamu, jangan pedulikan. Tapi ketika engkau belajar percaya dan berserah kepada Dia Tuhan yang hidup dan penuh kuasa, engkau bisa berkata, dimanapun Tuhan tempatkan saya, selama Tuhan bersama dengan saya tidak pernah akan kekurangan apa-apa. Amin. Karena Dia pelihara saya. Hari-hari ini pun juga demikian. Masa sulit? Yes. Masa gak menyenangkan? Ya. Tapi bukan di mana keadaan engkau berada, tapi siapa yang ada bersama dengan engkau. Kalau engkau bersama dengan Tuhan Yesus, Allah yang sudah mati dan Allah yang bangkit pada hari yang ketiga, maka dimanapun engkau berada gak masalah. Karena tetap ada berkat Tuhan, tetap ada pemeliharaan Tuhan, tetap ada perlindungan Tuhan, tetap ada penyertaan Tuhan. Hal yang kedua kita belajar adalah melalui peristiwa kebangkitan Yesus selalu ada hari esok dan ada pengharapan hidup yang kekal. Saudaraku, oleh karena Yesus sudah bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan maut, maka kita bisa berkata, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Amin saudaraku. Karena Yesus hidup, ada apa saudaraku? Ada hari besok. Milikilah pengharapan. Orang kalau sudah tidak punya pengharapan, cepat mati. Bahasa Surabayanya lebih mantap, cepat mati. Ya saudara ya. Anda mau mati apa mau hidup? Halo, mau mati apa mau hidup? Hidup. Miliki pengharapan. Amin. Pengharapan bukan kepada manusia yang bisa mengecewakan kita, tapi pengharapan kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kita. Miliki terus pengharapan itu dalam hidupmu. Karena itu orang yang punya pengharapan mesti optimis. Kata-katanya itu mesti kata-kata yang memberkati. Kata-katanya itu mesti kata-kata penuh firman. Karena apa? Dia kesukaannya baca firman. Karena itu dia semangat dalam menjalani hidup. Nah saudaraku sekalian, seringkali kita ini terlalu sibuk ngurusi kewajiban Tuhan. Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan bayar hutangku. Seolah-olah kita ini gedor pintu surga terus. Tuhan berkati ini, Tuhan berkati. Rasul Paulus berkata saudaraku dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sukanya kita itu gedor-gedor pintu surga, minta berkat, minta berkat, minta berkat. Sampai kita gendut sendiri, kita gemuk sendiri, tapi tidak mau jadi saluran berkat. Tuhan gak suka orang seperti itu. Ketika engkau gedor-gedor Tuhan, pintu surga digedor untuk berkati engkau, malaikatnya nanya sama Tuhan di surga, Tuhan, itu gimana anakmu? Minta berkat, minta sembuh, minta utangnya dilunasi, minta ini. Tuhan bilang kasih, berkati aja. Nah ini mau berkati apa? Wong dia mau untuk menuruti hawa nafsunya, ngumbar hawa nafsunya. Tuhan di surga bilang, wis berkati ndak apa-apa, dikit aja, kasih dikit, nggak usah banyak-banyak, tapi juga kasih hajaran dikit. Wah, malaikatnya mikir saudaraku, bagaimana ya mewujudkan perintah Tuhan, suruh memberkati tapi dikasih apa saudaraku? Diajar dikit. Ketemulah malaikat
sama ayat firman Tuhan. Mazmur 106 ayat 15. Ya, ternyata malaikat itu kalau bekerja, bertindak itu ada undang-undangnya, saudara ya. Coba baca Mazmur 106, coba bisa ditayangkannya. Dikatakan demikian, Mazmur 106 ayat yang ke-15 ya. Saya akan bacakan buat saudara ya. Mazmur 106 ayat 15. Firman Tuhan bilang apa? Diberikannya. Siapa yang memberikan? N-nya huruf apa? Huruf besar. Berarti siapa yang memberikan? Tuhan. Diberikannya kepada mereka nih tadi yang suka minta-minta tuh, berkati, bless me Lord, berkati untuk diri kita sendiri. Apa yang mereka minta, tapi dengar baik-baik, dikasih ajaran sama Tuhan. Diajar juga, dihajar ini. Apa ajarannya? Dan didatangkannya apa saudaraku? Penyakit paru-paru di antara mereka. Jadi berkatnya dikasih, hartanya dikasih nih, ya. Yang dia minta dikasih, Tuhan itu demikian baik loh. Tapi karena untuk memuaskan diri sendiri, nggak mau jadi berkat hidupnya, nggak mau mempermuliakan Tuhan hidupnya, saudaraku, maka apa yang terjadi? Dihajar sama Tuhan. Dalam terjemahan lain itu, saudaraku, bukan dikatakan diberikannya penyakit paru-paru di antara mereka, tapi dikatakan demikian. Diberikannya kepada mereka yang mereka minta, tapi didatangkannya kehampaan jiwa. Jadi sepertinya dapat uang banyak nih, harta banyak, mungkin tenar, namanya terkenal. Tapi karena hidupnya ini, hatinya tidak menyediakan ruang kerelaan untuk Tuhan itu bertata, untuk Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidupnya, maka saudaraku, hidupnya jadi kosong, hidupnya jadi hampa. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu saat seorang bapak usia waktu itu 69 tahun. Bapak ini punya penyakit gatal di sekujur tubuhnya dari kepala sampai ke ujung kaki. Dia sudah pergi banyak ke dokter dan sebagainya, sampai kemudian ini anak Tuhan, sampai kemudian karena nggak sembuh-sembuh, dia saudaraku pergi juga ke dukun, ke orang pintar. Satu saat saudaraku, dia minta didoakan. Bu, tolong doakan saya. Dan ketika kami sedang berdoa, saudaraku, Roh Kudus bicara sesuatu. Tiba-tiba Roh Kudus berikan satu ayat firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan itu mengatakan, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ini kisah tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kemudian saya katakan kepada bapak itu, Pak, mulai sekarang berhenti minta sembuh, berhenti gedor-gedor pintu surga minta sembuh, berhenti. Terus apa yang saya lakukan, Bu? Saya bilang, ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau aku mesti mati dengan aku sakit seperti ini, aku rela. Tapi satu hal Tuhan, aku tetap mau punya iman percaya kepadamu. Dan saudaraku, bapak ini taat, bapak ini nurut. Mulai waktu itu dia berhenti, gak minta sembuh lagi. Dia belajar naruh hidupnya kepada Tuhan. Dia belajar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya segala perkara. Meski aku tidak sembuh, aku tetap beriman kepadamu, meski aku tetap percaya kepadamu. Dan ajaib saudaraku, beberapa waktu kemudian bapak ini sembuh dari sakitnya. Dan kemudian saya bilang, kembali Pak ke dokter di mana engkau dulu pernah berobat, atau cari dokter lain, tanya ini sakitnya apa, bawa semua hasil-hasil medismu. Dan ternyata apa? Dokter mengatakan, Pak, bapak ini sakitnya alergi syaraf. Sakitnya apa saudaraku? Alergi syaraf. Jadi ketika dia doa minta sembuh, Tuhan sembuhkan, tidak disembuh-sembuhkan, dia apa saudaraku? Stres. Dia tegang. Nah ketika dia tegang, dia stres, akhirnya apa? Sakit, tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit, gak sembuh-sembuh. Tapi
Tapi ketika dia belajar taruh hidupnya kepada Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, apapun yang Tuhan akan kerjakan, itu pasti yang terbaik dalam hidupnya. Dia belajar itu, malah dia sembuh, saudaraku. Karena apa? Dia rileks, dia tenang, tidak mikirin sakitnya mau sembuh mau apa, terserah Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik dalam hidupku. Karena itu jangan suka menggedor pintu surga ya. Jangan suka maksakan kehendak kita dengan Tuhan. Tuhan punya caranya yang ajaib untuk menolong kita. Tuhan punya caranya yang ajaib untuk menyembuhkan kita. Tuhan punya caranya yang ajaib untuk memberkati kita. Amin, saudaraku. Dan bicara hari esok bukan hanya bicara hari ini saja, di masa kini dan saat kini saja, tetapi hari esok juga berbicara tentang di balik kematian ada pengharapan yang kekal. 27 tahun saya mendampingi suami menggembalakan jemaat Tuhan di kota Solo ini. Ada beberapa orang yang sudah meninggal dunia. Dan saudaraku, salah satunya adalah seorang nenek. Nenek yang sudah tua, kurus, ya, ibu yang sederhana. Satu saat ibu ini sudah mau mati, saudaraku. Napas itu tinggal di sini satu-satu. Kami ketika datang ke sana mendoakan. Ketika sudah selesai berdoa, si nenek ini, saudaraku, yang sederhana, dia malah nyanyi, saudaraku. Nyanyinya apa, saudaraku? Saya ingat lagu kesukaan dia, Tuhan Yesus setia, ya. Tuhan Yesus setia. Dia nyanyi itu, saudaraku, ya. Ayo nyanyi sama-sama. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Saya ketika mendengar si nenek itu menyanyikan lagu ini, ujian ini, saya nangis. Sekarang pun, saudaraku, mata saya berkaca-kaca mengenang nenek itu, padahal sudah puluhan tahun itu terjadi. Tapi saya menangis bukan karena menangis sedih. Menangis hati saya penuh bersyukur, ucapan syukur dan sukacita. Karena di saat nenek ini mau menghadap Tuhan, saat terakhirnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ada hari esok, ada pengharapan yang kekal. Seperti mama saya ketika dia dulu mau meninggal. Kita sudah nyanyi waktu itu, kami memuji kebesaran-Mu. Dan ketika dia mau meninggal dunia, dia berkata, dia teriak, aku kuat. Ini satu ujian, satu batu tes yang terakhir dari setiap kehidupan orang percaya. Batu ujian kita bukan ketika kita melayani, terlihat banyak orang. Batu ujian pengharapan kita kepada Tuhan bukan terlihat ketika kita melakukan apapun, atau kita memberikan persembahan, memberikan korban, ucapan syukur kita, persepuluhan kita, bukan itu. Tapi batu ujian, batu tes yang sesungguhnya saat engkau menghadapi kematianmu, saudaraku. Masihkah engkau punya pengharapan di balik kematian? Di dunia ini penyertaan Tuhan selalu ada, dan itu terus akan berlanjut sampai kita ada di balik kekekalan. Amin, saudaraku, bersama dengan Dia. Karena
Mari perkokoh iman saudara. Jangan hidup untuk diri sendiri saja. Belajar hidupmu ngerti apa yang Tuhan mau dalam dirimu. Karena engkau tahu hidupmu di tempat ini, di sini, di bumi, di masa kini, engkau yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tapi mari jadi berkat buat banyak orang. Saat sulit seperti ini pun jadi berkat. Gereja ini pun bukan gereja yang kaya, tapi kita belajar jadi berkat. Amin. Panitia kemarin belajar jadi berkat. Saya pun belajar berbagi jadi berkat. Karena ada beberapa anak Tuhan, saudaraku, orang-orang yang kita bagi itu nggak tercover di catatan, di datanya panitia. Saya berkorban dengan suami saya, memberikan buat mereka. Itu pun masih ada di kepala saya, saudaraku. Ini hari-hari ini kita terus mau lanjutkan itu. Kita juga buat sekolah, saudaraku, buat PAUD, buat TK, saudaraku. Itu bukan untuk kita cari keuntungan, tapi supaya kita belajar jadi berkat. Anak-anak orang yang gak mampu, mereka bisa sekolah di sekolah dengan kualitas bagus. Dan itu sudah terbukti. Beberapa tahun yang kita sudah lewati, angkatan-angkatan kita sudah keterima di SD-SD yang ternama di kota ini. Mereka sampai sekarang bisa mengikutinya. Walaupun saudaraku, mereka dari orang yang tidak punya. Setiap bulan kita harus sisihkan itu untuk sekolah. TK Terang Kasih Bangsa Surakarta. Tapi kita belajar jadi berkat. Karena kita ngerti ada hari esok. Di sini pun, di dunia ini pun, ketika kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan dan belajar untuk ngerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam diri kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita percaya ketika kita mati pun bukan habis segala-galanya, bukan berakhir segala-galanya, tapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di surga. Amin. Saudaraku, hal yang ketiga kita belajar melalui kebangkitannya, kita punya jiwa yang bersyukur. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sudah mendapatkan kemenangan itu, yaitu lewat peristiwa kebangkitannya. Selalu ada jalan keluar. Pasti ada jalan-jalan yang tidak pernah tertutup dalam hidup kita. Di dalam kebangkitan Yesus kita juga punya kemenangan, di mana saya dan saudara memiliki hari esok. Hari esok bukan hanya bicara hidup kini dan di sini, di dunia ini saja, tapi juga ada di balik kematian kita. Tapi untuk hal yang sudah Tuhan lakukan itu, maka kita belajar punya hal yang ketiga ini, jiwa yang bersyukur. Hati yang bersyukur ini hari-hari ini sangat sulit kita dapati. Orang sukanya ngomel, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngerutu, dikit-dikit ngeluh. Saudara, kalau dalam 1 tahun ada 52 minggu, taruhlah mungkin sekarang ini kita sedang menjalani berapa minggu, saudara? Bulan Maret itu mulai ya, pertengahan ya. Jadi 1 bulan mungkin ini ya, 1 bulan. 1 bulan itu berarti 4 minggu. Nggak ngerti kita sampai kapan ya, taruhlah 3 bulan gitu ya. Tapi kita berdoa nggak sampai 3 bulan ya, taruhlah 3 bulan. 4 kali 3 berapa? 12. 52 minggu kurangi 12 ada berapa minggu? 40 minggu. Baru 4 minggu sekarang nih ya, atau baru 12 minggu kita udah ngomel, kita udah ngeluh, piye, ya kan? Bagaimana, ya kan? Kenapa? Waduh saudara, kita lupa yang 40 minggu yang Tuhan kasih berkat-berkatnya dalam hidup kita. Lah yang 12 minggu aja ngomel, apalagi yang 40 minggu. Untung yang jadi malaikat atau Tuhan bukan saya, saudara.
Kalau saya jadi Tuhan yang tak balik, mau nggak saudaraku ya? Yang 40 minggu tak kasih itu, suruh diam di rumah ya. Kerjaan sepi, susah cari duit. Yang 12 minggu kamu jalan dengan baik. Kira-kira pilih yang mana? Ayo, pilih mana saudaraku? Nah, jangan suka gerutu saudaraku. Lebih banyak yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Amin. Amin saudaraku. Karena itu belajar mengucap syukur. Ucapan syukur itu dahsyat loh. Hari ini dengar baik-baik. Kalau saudara punya masalah, pergumulan, sakit, penyakit yang sepertinya itu mustahil dan tidak ada jalan keluar, dengar baik-baik. Ucap syukur. Apa saudaraku? Ucap syukur. Lihat Yunus, coba dibuka sebentar. Yunus. Saya teringat ini kisah Yunus ya. Yunus pasal 1 ayat terakhir ya. Itu ayat berapa ayat terakhir? 17 kalau nggak salah ya. Atau ayat berapa? 17, betul ya? Saya bacakan buat saudara ya. Yunus pasal 1 ayat 17. Firman Tuhan bilang apa? Maka atas penentuan Tuhan, bisa ditayangkan? Maka atas penentuan Tuhan datanglah apa? Seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan perhatikan, Yunus tinggal di dalam perut ikan selama berapa hari? Berapa hari tinggal di perut ikan? 3 hari 3 malam lamanya. Saya bayangin gini, itu Yunus di perut ikan gak enak loh. Betul? Amis, kotor, jijik, pingin keluar dia. Mungkin sama seperti kita ya. Waktu punya pergumulan, pengen keluar, pengen lepas. 3 hari 3 malam. Saya percaya Yunus sudah berdoa kepada Tuhan. Betul enggak saudara? Kira-kira benar enggak? Ini Yunus kan hamba Tuhan, udah doa belum? Udah. Tapi dengar baik-baik. Itu ikan mulai muntahkan Yunus keluar. Kapan? Coba buka satu dibalik ya. Dibalik 1 lembar aja dari Alkitab saudara tadi, pasal 1. Sekarang buka pasal 2. Itu perikopnya lembaga Alkitab tulis apa saudaraku? Perikopnya ditulis apa pasal yang kedua? Yunus pasal 2 apa perikopnya? Doa apa? Ucapan syukur Yunus. Setelah 3 hari 3 malam, dia mungkin udah doa jengking, berlutut, wah macam-macam model, tiarap, ya kan? Gak keluar-keluar dia dari mulut ikan. Tapi ucapan syukur itu dahsyat loh. Saat Yunus mengucap syukur, tiba-tiba Tuhan bikin itu ikannya nak, saudaraku. Coba Buning bacakan ayat terakhir, Bu. Pasal 2 ayat terakhir, ayat 10 ya. Ya, Buning bacakan. Yunus 2 ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke dalam. Iya, terima kasih. Luar biasa ya. Ketika dia menaikkan ucapan syukur, gak ngomel lagi, gak ngeluh lagi, gak marah-marah lagi. Ucap syukur. Dan kita bilang apa? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Bukan pada Yunus loh. Pada siapa? Pada ikan itu. Luar biasa ya. Jadi firman itu ternyata bisa juga disampaikan juga pada binatang loh. Sampai binatang nurut. Dan ikan itu apa saudara? Memuntahkan Yunus. Yunus keluar dari pergumulannya. Yunus keluar dari masalah yang menjerat, menekan dia. Luar biasa. Demikian juga hari-hari ini. Engkau mau terlepas dari segala masalah, dari setiap keadaan hari-hari ini, saudaraku. Belajar mengucap syukur. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa kita lakukan yang lain. Mengucap syukur sama Tuhan. Karena itu, saudaraku, di kesimpulannya saya katakan, melalui peristiwa kebangkitan Yesus, menyatakan kuasanya dan membuktikan bahwa Dia hidup dan berkuasa. Karena itu, saudaraku, selalu ada jalan bagi setiap saya dan saudara yang taat akan kebenaran firman-Nya. Amin. Amin, saudaraku. Belajar berserah, belajar percaya, belajar mengucap syukur.
selalu ada jalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan katakan satu pujian lama ini. Sebab dia hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esoknya. Sebab Yesus hidup, aku tidak gentar, aku tidak takut. Karena aku tahu Yesus pegang hari esok. Hidupku berarti, hidupku dipakai Tuhan luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sebab Yesus hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Yesus hidup. Kita naikkan pujian sebab dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Tak gentar. Engkau menyediakan segala sesuatunya untuk kami. Kami percaya hari esok itu ada dan harapan-harapan kami di dalam Engkau ini tidak hilang Tuhan. Kami akan mengucap syukur untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih, ampunkan kami kalau kami seringkali menggerutu, kalau kami seringkali mengeluh. Terima kasih kami mengucap syukur. Firman-Mu hari ini meneguh kami untuk kami penuh banyak ucapan syukur dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami hari ini akan menerima tubuh dan darah-Mu Yesus, sucikan dan kuduskan kami. Layakan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk.
kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita akan menjalankan perjamuan kudus. Saya minta yang di rumah juga untuk menyiapkan perjamuan kudus seadanya. Kalau bersama dengan saudara adanya roti cracker ya, kita yang penting kita angkat, kita percaya bahwa itu semua adalah persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Yesus. Kita yang sekalian yang di gereja juga kita berdiri, kita bersama berdiri. Saudara percaya bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh Kristus? Amin. Ya, kita bersama akan disatukan oleh tubuh dan darah Kristus. Kita percaya bahwa persekutuan hari ini adalah menjadikan berkat bagi kita. Amin. Pemain musik silakan berdiri. Ya. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang adalah tubuh Kristus, bukankah roti yang padanya kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan untuk pengucapan syukur dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dinyatakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur padanya kita naikkan syukur kepada Tuhan? Bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat pujian penyembahan kita. Kira kata kasih kita kalah kata. Wala 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 sekila wala 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 wala
ucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami dipersatukan dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh diikat dalam persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Amin. Berarti kami menyatu dengan darah-Mu, tubuh-Mu Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Amin. Dan iman dan percaya kami kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Segala kesulitan, segala problem, segala apapun Tuhan, kami hadapi dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu Tuhan, buat segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kuasa mujizat pun terjadi bagi kami. Siapa yang sedang menghadapi masalah, angkat tanganmu, letakkan tangan di dada. Tuhan, kami bersyukur syukur kepada-Mu Tuhan atas segala apapun kesulitan-kesulitan. Kami bersyukur, semua itu baik, semua itu baik. Kau berikan buat kami, semua itu baik. Untuk kami mengajar bersyukur kepada-Mu Tuhan. Untuk segala sesuatunya kami hadapi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Amin. Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa mengalihkan kelas-kelas perjamuan kepada Pak Pelayan Kudus. Ya, puji Tuhan, kita hari ini boleh beribadah dalam ibadah Paskah ya, tanggal 12 April ini, meskipun dalam suasana yang masih jemaat di rumah dan kita yang ada di gereja, ya, tetapi tidak perlu kita berkecil hati. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan juga, di tengah-tengah kehidupan jemaat. Puji Tuhan, kita bersuka cita buat segala kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih tim musik buat pelayanannya. Tuhan berkati, tetap semangat. Pak Henry, tetap semangat dalam Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdiri bersama, naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan saudara, anugerah Tuhan senantiasa bersama dengan saudara. Berkat Tuhan turun di rumah-rumah jemaat, berkat Tuhan turun juga di rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-hambanya yang sudah membantu pelayanan ini, kami percaya diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, dan segala anugerah dan kebaikan-kebaikan Tuhan kami terima hari ini. Dan saatnya terimalah berkat, terimalah kasih karunia, terimalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan engkau. Kami percaya penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan bersama dengan engkau. Dan terimalah anugerah berkat dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Terima kasih.